Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba KM siapkan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah. Sesungguhnya aku mohon kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam pembelajaran tentang coding dan KA. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Adia Willy, kemudian Adelia, Ayu, Azka, sakit? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan bersama Azka cepat sembuh ya. Kemudian Husna, Farhan, Ilham, dan juga Salsa, Taufik. Alhamdulillah ya, cuma Azka yang tidak hadir. Nah, sebelum kita belajar, kita pembiasaan terlebih dahulu. Pertama, kita bacakan surat Tin terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Baik, selanjutnya pembiasaan yang kedua, untuk kita selalu cinta kepada tanah air, maka kita nyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Silakan lihat ke depan. Semuanya ikut menyanyikan ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu,
tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah ya, selesai. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang coding dan juga KA. Pada kesempatan pertemuan kali ini, ya, Bapak akan menerangkan tentang bagaimana itu coding dan juga KA. Nah, yang akan dipelajari pertama adalah tentang coding, yakni berpikir komputasional. Baik, Bapak sudah punya satu bahan ajar ya, silahkan. Satu kelompok satu. Dan juga nanti bisa kita lihat bersama di layar InFokus. Baik, sebelum kita belajar, kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita fokus, pikirannya tidak kemana-mana. Kalian tahu tepuk semangat? Tahu tidak? Tahu. Ya, baik. Satu kali saja, cukup? Nah, Bapak komando ya. 3, 3, 2, 1. Tepuk semangat. 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 Ya, semoga kita senantiasa semangat untuk belajar hari ini. Supaya kita tahu dan juga hafal apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Baik, sebelum ke sana, ya, Bapak mau bertanya, siapa yang bagian piket hari ini? Acungkan tangan. Ya, ada Opi, kemudian Rapi, Ilham, juga Dita ya. Nah, petugas piket itu ya punya hal yang harus diselesaikan, yaitu apa? Supaya kelas menjadi bersih. Nah, Bapak tanya, kalau kelas supaya bersih harus bagaimana? Pertama, kita harus apa dulu? Menyapu, kemudian mengepel, kemudian apa lagi? Membuang sampah. Baru kelas kita menjadi bersih. Nah, baik anak-anak, hal demikian ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Ya, wabil khusus, ya, kita itu kan kalau kelas kita bersih, nyaman, pembelajaran juga bakal jadi enak. Tidak akan ada masalah bau atau lihat sampah di mana-mana ya. Nah, baik, coba lihat ke depan terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran coding itu ada yang disebut dengan berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Adalah cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer, seperti halnya tadi kita punya masalah di kelas kita kotor, sudah ada bagian piket ya. Kalau mau bersih di kelas berarti harus dibersihkan. Supaya bersih, pertama bagian piket harus menyapu terlebih dahulu, kemudian mengepel lantai, kemudian membuang sampah, menghapus papan tulis. Nah, sehingga kelas kita menjadi bersih dan nyaman. Nah, itu termasuk cara ataupun berpikir komputasional. Jadi menyelesaikan suatu masalah menjadi masalah-masalah yang kecil, kemudian dikerjakan sehingga masalah bisa teratasi. Baik, lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, pada pembelajaran coding kali ini
Nah, Bapak akan menjelaskan sehingga kalian peserta didik mampu memahami konsep berpikir komputasional. Ya. Peserta didik mampu menyebutkan dan memahami 4 tahapan berpikir komputasional. 3, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir komputasional ya, dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Itu. Selanjutnya, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau menggunakan kode-kode yang rumit. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan oleh komputer. Berpikir komputasional adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah berpikir komputasional ya. Nah, kita bisa dan juga mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi secara benar. Seperti halnya komputer ya. Menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang pasti. Sehingga ada jalan penyelesaian masalah untuk menjadi jawaban dan juga supaya kita mampu menghadapi semua masalah yang dihadapi. Gitu. Itu adalah berpikir komputasional. Selanjutnya, ada 4 pilar untuk kita harus lakukan dalam berpikir komputasional. Yang pertama, ada yang disebut dengan dekomposisi. Yang kedua, ada yang disebut dengan pengenalan pola. Yang ketiga, ada yang disebut dengan abstraksi dan juga algoritma. Ya, baik kita bahas satu persatu. Pertama, dekomposisi adalah memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, abstraksi, memfokuskan masalah pada hal yang penting. Ya, mengabaikan detail yang tidak perlu. Mencari fokus masalah supaya masalah cepat terselesaikan. Kemudian algoritma, menyusun langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga adalah pengenalan pola, menerapkan kesamaan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis. Nah, kalau ada 2 masalah dalam satu kejadian yang sama, nah, mana yang harus didahulukan dan hal apa saja yang bisa dipecahkan secara bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertama, Bapak di sini punya suatu kasus ya, ataupun hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan, kalian disuruh untuk membuat nasi goreng. Ada tugas dari sekolah, kamu harus bawa sarapan dengan nasi goreng buatan sendiri. Nah, harus gimana kita? Maka yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah-masalah menjadi bagian-bagian yang kecil agar masalah tidak terlihat menakutkan. Kira-kira kalau kalian disuruh untuk membuat nasi goreng, sanggup tidak? Sanggup tidak? Nah, ada yang bilang sanggup, ada yang bilang tidak, Pak, saya mah belum pernah masak gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau kita sudah tahu prinsip berpikir komputasional, maka tidak perlu sulit ya. Karena yang pertama harus kita lakukan adalah membuat dekomposisi, yaitu membagi masalah-masalah menjadi hal yang kecil. Contoh, yang pertama kita cari dulu di Google cara membuat nasi goreng. Sudah tahu caranya? Mengumpulkan alat-alat yang diperlukan untuk membuat nasi goreng. Yang ketiga, mulai membuat nasi goreng. Nah, setelah adanya dekomposisi ini, kurang lebih kan kalian sudah punya gambaran, betul tidak? Nah, selanjutnya,
Kita pengenalan pola. Setelah pengenalan pola, contoh dalam masakan tadi, ya, dalam membuat nasi goreng, ya, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah, membuat solusi menjadi lebih mudah dan efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah secara yang sama. Nah, yang pertama, saat membuat nasi goreng, kita kan harus tahu bagaimana cara menumis bumbu, ya, memanaskan minyak, kemudian diaduk sampai harum, kemudian bisa pakai telur, mie, atau dan lain sebagainya. Jadi dipola terlebih dahulu, dipolakan. Ya, ulah semuanya tidak boleh kita langsung dimasukkan semua, langsung digoreng. Tapi tumis bumbu dulu, masukkan telur, masukkan nasi, pakai capcay, dikasih penyedap rasa, barulah jadi nasi goreng. Nah, seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya abstraksi. Nah, abstraksi adalah fokus pada hal yang penting, mengabaikan detail-detail yang tidak perlu. Ketika kita membuat nasi goreng, jangan kita berpikir bagaimana cara menyalakan kompor yang benar. Tidak usah ke sana, gitu. Tapi kita harus fokus pada cara-cara membuat nasi goreng supaya menjadi enak. Fokus kita hanya kepada apa? Membuat nasi goreng, ya, supaya menjadi lebih enak. Dan selanjutnya, algoritma. Nah, setelah kita tahunya langkah-langkah yang jelas, berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah, ya, maka kita buat langkah-langkah membuat nasi goreng. Yang pertama tadi, haluskan bumbu, bawang merah, bawang putih, bawang daun, diiris menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu hingga harum. Langkah yang ketiga, tambahkan 1 butir telur ayam dan tumis hingga bumbu dan telur tercampur rata. Kemudian 4, tambahkan nasi dan masak sampai berubah warna. Kemudian terakhir, angkat lalu sajikan. Nah, itu contoh perakitan ataupun pembuatan nasi goreng supaya menjadi enak, supaya kita dapat memenuhi tugas kita yang ditugaskan guru, membawa sarapan nasi goreng ke sekolah. Jadi jangan dulu kita, saya tidak bisa, tapi coba dulu untuk membuatnya dengan berpikir komputasional, memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Dan kalau kita tahu langkah-langkahnya, pasti bisa. Paham sampai sini? Jadi bisa dikatakan bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir secara menyeluruh dengan menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian membuat langkah-langkah penyelesaian sehingga masalah yang kita hadapi dapat teratasi. Sehingga tugas yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sampai sini ya. Nah, kira-kira paham tidak? Paham ya. Baik. Bapak punya LKPD. Nah, LKPD di sini Bapak akan bagi ke 3 kelompok ya. Sama dengan kelompok yang kemarin ya, gak usah dirubah. Untuk kelompok 1, kemudian untuk kelompok 2, dan juga kelompok 3. Silahkan dari pemahaman kalian tentang penjelasan Bapak, itu Bapak buat 1 contoh studi kasus. Di sana ada yang namanya Budi yang sering terlambat sekolah. Kayak siapa? Ada yang di sini yang terlambat sekolah? Ilham ya. Nah, contohnya. Nah, masalahnya adalah Budi sering terlambat sekolah. Nah, di sana silakan kalian detailkan bagaimana penyebab masalahnya, solusinya, kemudian langkah-langkah menyelesaikan masalah. Silakan, Bapak kasih waktu 10 menit saja ya untuk menyelesaikan pertanyaan dan tugasnya. Silakan berpikir bersama. Baik, silakan. 10 menit ya.
samakan dengan tadi materi yang kalian tahu, yang kalian pahami dari penjelasan Bapak. Boleh bertanya kalau ada yang tidak mengerti pertanyaannya, bukan jawabannya ya. Nah, yang ini silahkan tuliskan dulu bagaimana supaya Budi tidak terlambat sekolah. Contoh dari bangun tepat waktu, bereskan tempat tidur, dan lain sebagainya. Silahkan ditulis. Yang kelompok 2. Ya, seperti itu. Pengenalan pola, apakah ada kebiasaan yang membuat Budi terlambat? Nah, di sini Budi itu telat mandi sehingga kesiangan. Ya, bisa jadi masalah itu. Yang kelompok ini, sebutkan dari masalah tersebut apa yang penting perlu difokuskan. Sarapan tepat waktu. Agar apa? Agar menghemat waktu. Bisa di sini. Agar menghemat waktu. Nah, di soal yang keempat, itu kalian harus membuat schedule, jadwal, langkah-langkah supaya Budi tidak terlambat lagi sekolah. Apa yang harus dilakukan? Silakan di sana ada apa saja di kolom tersebut, lihat. Ada apa saja keterangannya? Silakan dibuka di lembar kedua. Ada waktu ya, kemudian aktivitas. Nah, itu dikira-kira oleh kalian. Kira-kira Budi itu harus bangun pukul berapa? Nah, silakan ditulis. Kemudian setelah bangun harus bagaimana? Apakah sarapan dulu? Apakah mandi dulu? Silakan, itu sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Jangan lupa dikasih jeda waktu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, nah, kita presentasikan. Nah, dari sini, ya dari soal sini, nah, kalian harus punya kesimpulan bahwa berpikir komputasional itu seperti apa. Ya, nanti kita simpulkan bersama supaya pembelajaran kita ini dapat dipahami dengan baik dan benar. Kira-kira sudah semuanya? Sudah, baik. Bapak akan bagi kelompok untuk mempresentasikan. Silakan nanti satu kelompok maju bersama-sama, kemudian bacakan hasil jawabannya oleh ketua kelompok sajalah. Ya, siap? Nah, baik, kelompok 1, silakan maju ke depan semuanya. Cepat. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, cepat semuanya. Oke, sudah. Bapak minta silahkan jawab soal nomor 1 dari soalnya sampai jawabannya. Dari sini bacanya. So. Masalah setiap pagi, Budi sering terlambat berangkat ke sekolah karena tidak dapat mengatur waktu dengan tepat. Nah, silakan nomor 1, dekomposisi. Bangun tidur tepat waktu, membersihkan tempat tidur, pergi mandi, sembahyang, makan atau sarapan, berangkat ke sekolah. Oh, betul ya, jadi harus bertahap dan tepat. Jadi pecahkan masalah Budi menjadi, ada jadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang kedua, polanya yang sekiranya kebiasaan yang membuat Budi terlambat apa? Sarapan terlalu lama sehingga waktu terbuang sia-sia. Oh, jadi sarapannya terlalu lama. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, untuk silakan. Kemudian kelompok 2, silakan maju ke depan. Nah,
kelompok 2. Silakan. Untuk kasusnya sama ya. Kira-kira dekomposisinya tadi kan kelompok 1 bangun tidur, ini Bangun tidur tepat waktu, terus membereskan tempat tidur, membereskan tempat tidur, kemudian pergi mandi, sembahyang, terus makan atau sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Nah, tadi kalau masalah nomor 1 dari kelompok 1 itu kebiasaan yang membuat Budi terlambat adalah makan yang terlalu lama ya. Nah, yang kalau di kelompok 2, Telat mandi sehingga kesiangan. jadi jangan setelah bangun diam di tempat dulu, tapi langsung kemana? Ke tempat mandi ya. Tuh. Kemudian dari masalah tersebut, apa yang harus ataupun hal yang penting yang perlu difokuskan? Mandi dengan benar supaya tidak kesiangan. Jadi mandinya jangan lambat ya, harus buru-buru, tapi tetap bersih ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Kemudian kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Nah, Bapak pengen kelompok 3 itu langsung saja ya, karena Bapak lihat jawabannya hampir sama. Silakan buat soal yang keempat itu. Buatkan langkah-langkah supaya Budi dapat berangkat sekolah tepat waktu. Ya, yang pertama, Bangun tidur. 04.45 bangun tidur. jadwalnya. Terus setelah bangun tidur pukul 4.45, kemudian Pukul 4.47 mandi. Kemudian Pukul 5 sembahyang subuh. Kemudian Pukul 5.15 membereskan tempat tidur. Ya. Pukul 5.30 sarapan. Ya. Pukul 6 siap berangkat Sekolah. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Nah, dari jawaban yang Bapak lihat, sepertinya kalian sudah mulai mengerti bagaimana cara berpikir komputasional. Ya, dari mulai pemecahan masalah, membuat pola, kemudian abstraksi, dan kemudian membuat algoritma untuk menyusun langkah-langkah supaya Budi tidak kesiangan. Yang Bapak pahami tadi ya dari kelompok 1, 2, dan 3, ya rata-rata punya hampir jawaban yang sama dan memang betul seperti itu. Ya. Alasannya kadang-kadang ada yang telat bangun seperti di kelompok 3. Berarti fokusnya kita tidak boleh tidur terlalu malam. Ya. Sehingga pukul 4 berapa tadi bangun tidur 4.45 kita sudah bangun. Nah, setelah bangun kemudian tadi mandi. Setelah mandi sembahyang. Setelah sembahyang membereskan tempat tidur, sarapan, dan berangkat sekolah. Nah, dari masalah Budi yang suka terlambat masuk sekolah, ketika dibuat ataupun diperinci dengan cara berpikir komputasional, maka masalah Budi akan terselesaikan. Karena Budi tidak mempunyai cara berpikir untuk mengatur waktu supaya dia tidak kesiangan. Nah, kira-kira seperti itu. Ataupun kalian nanti punya masalah seperti itu, maka silakan kalian buat jadwal ya, sehingga masalah yang biasanya kalian terlambat tepat waktu, kita bisa bersama-sama dengan teman berangkat ke sekolah tepat waktu. Nah, itu adalah berpikir komputasional. Baik anak-anak, kita simpulkan bersama. Nah, kesimpulannya, silakan ada di depan. Berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan ataupun masalah apapun. Ya, berpikir komputasional
kemampuan menyelesaikan masalah dengan membuat masalah menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian dijadikan langkah-langkah penyelesaian masalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas. Yang terakhir, jangan lupa ya, ingat 4 pilar prinsipnya. Pertama, dekomposisi, memecahkan masalah. Nah, pengenalan pola, mencari pola-pola yang sama, yang membuat Budi terlambat seperti tadi. Mengatur pola-pola kebiasaan Budi. Kemudian abstraksi. Kalau dalam membuat nasi goreng, kita itu harus fokus penyelesaian masalah yang dihadapi saat membuat nasi goreng. Kalau sama Budi memfokuskan bagaimana supaya Budi tidak terlambat ke sekolah. Kemudian algoritma adalah menyesuaikan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk pertama dalam tadi penerangan Bapak membuat nasi goreng supaya baik, enak, dan juga selesai tepat waktu. Kalau dalam masalah Budi, algoritmanya kita membuat langkah-langkah supaya Budi itu dapat berangkat ke sekolah tidak kesiangan. Dari mulai bangun tidur, kemudian mandi, sembahyang, membereskan tempat tidur, kemudian sarapan, dan juga berangkat sekolah. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak-anak, dengan berpikir komputasional, masalah serumit apapun bisa ditemukan solusinya ataupun bisa diselesaikan permasalahannya. Sampai sini paham? Paham. Baik. Untuk pertemuan nanti, ya, kita akan berbicara tentang manfaat pembelajaran ataupun KA terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pulang Bapak punya tugas ya. Tugasnya akan Bapak sampaikan di grup kelas. Nanti selesaikan tugasnya tepat waktu. Untuk soalnya Bapak akan kirim di WA grup kelas ya. Dikumpulkan ketika pertemuan kedua nanti ya. Tugas untuk yang sekarang. Paham? Nah, Bapak kira dicukupkan sekian saja ya, materi tentang berpikir komputasional. Semoga kita mampu paham tentang cara-cara berpikir komputasional. Intinya sekali lagi, menghadapi masalah itu jangan terlalu diambil pusing. Harus kita hadapi dengan membuat langkah-langkah penyelesaian masalah supaya masalah bisa menjadi ringan dan terselesaikan. Oke? Nah, baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Silahkan KM pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian silahkan pulang ke rumah dengan hati-hati ya. Jangan lupa tugasnya ya.